Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggelar debat publik calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Tuban 2020. Debat ini digelar di studio JTV di kawasan Geraha Pena Surabaya pada Jumat malam. Debat yang dipandu oleh Erina Koto ini diikuti oleh ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban. Masing-masing nomor urut 1, Kozana Hidayati dan Muhammad Anwar, nomor urut 2, Aditya Halindra Fariski dan Riyadi, serta nomor urut 3, Setiajid dan Armaya Mangkunegara. Meski berlangsung hingga akhir, debat publik dengan tema kesejahteraan sosial ini diwarnai dua insiden yang menjadi sorotan publik. Pertama adalah insiden saat handphone calon bupati nomor urut 1, Kozana Hidayati, tiba-tiba mengeluarkan bunyi, "Ini hasil penelusuran dari kami dari web." Suara yang identik dengan Google tersebut keluar usai calon bupati nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepadanya. Terima kasih. Hasil penelusuran dari web. Insiden tersebut membuat Kozana buru-buru mematikan handphone dan menaruhnya di bawah kertas yang ia bawa. Kozana juga melontarkan permintaan maaf. Meski demikian, selanjutnya ia menjawab pertanyaan hingga selesai. Menanggapi hal ini, tim pemenangan Paslon 1, Miyadi, yang juga turut datang dalam acara debat ini mengaku tidak mengetahui persis kejadian tersebut, sehingga tidak bisa memberikan tanggapan secara rinci. Meski demikian, ia menilai proses debat berjalan baik dan insiden tersebut adalah hal biasa yang terjadi dalam sebuah forum. HP Google menjelaskan hasil beberapa penelusuran Google berikut, gitu bunyinya Pak. Aduh, kalau ini saya kurang paham betul karena saya tidak mendengarkan Google-nya, tulisannya saya tidak bisa menjawab ini. Kecuali saya bisa membaca dan ditunjukkan itu baru bisa menjawab. Saya tidak sampai ke situ. Yang jelas tadi malam proses debat sudah dilaksanakan dengan baik, sudah berjalan dengan baik. Namun insiden itu adalah merupakan insiden yang kejadian biasa, tapi bisa dilaksanakan kembali dengan normal. Dan akhirnya juga tuntas sampai dengan selesai. Mudah-mudahan masyarakat Tuban bisa menerima apa yang disampaikan baik Paslon 1, Paslon 2 maupun Paslon 3. Artinya bahwa hak untuk warga masyarakat untuk memilih sudah ada pilihannya dalam melihat kondisi siapa calon nomor 1, siapa calon nomor 2, dan siapa calon nomor 3. Insiden selanjutnya adalah jatuhnya calon bupati nomor urut 2, Aditya Halindra Fariski, saat acara debat tengah berlangsung. Putra mantan Bupati Tuban 2 periode, Haini Relawati ini, tiba-tiba terjatuh beberapa saat usai menyampaikan visi misinya. Melihat ini, Wakil Bupati Paslon 2 Riyadi dan Wakil Bupati Paslon 1 Muhammad Anwar langsung berusaha membangunkan dan memintanya duduk. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, calon bupati nomor urut 2 ini mengaku saat ini dalam kondisi sehat. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kejadian tersebut. Sementara itu, menurut tim pemenangan Paslon nomor urut 3, Tri Astuti, saat dihubungi via telepon mengungkapkan, secara umum pasangan nomor urut 3 unggul dalam debat tersebut karena dinilai lebih berpengalaman dan menguasai program-program serta visi misi yang disampaikan. Emang kan lebih berpengalaman, terus Gus Maya juga menguasai kok. Statementnya juga bagus Gus Maya. Yang jelas untuk pasangan nomor 3 jauh lebih berpengalaman lah. Terus lebih menguasai program-programnya, karena yang jelas dia ini punya 9 program Nawabakti itu yang nanti bisa diimplementasikan, dan itu masuk akal semua. Sementara itu menurut akademisi, Amrullah menilai ketiga calon mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam debat ini. Paslon 1 dinilai mempunyai data kuat, namun kurang percaya diri dalam menyampaikannya. Sedangkan Paslon 2 berhasil memberikan tembakan pertanyaan tajam kepada kedua paslon lain, namun dalam penyampaian gagasan terlalu monoton. Sementara Paslon 3 dinilai unggul dalam penyampaian pendapat dan memberikan tanggapan, namun juga masih banyak kekurangan saat menjawab pertanyaan dari paslon lain. Catatan-catatan di sini saya kira untuk pasangan calon nomor 1, mereka cukup memiliki data yang kuat, tetapi meskipun cara penyampaian saya kira masih perlu ada sekiranya bisa memberikan kepercayaan diri dalam menyampaikan visi, misi maupun pertanyaan-pertanyaan dari pasangan calon yang lain.
paslon yang kedua, saya kira dia juga berhasil memberikan tembakan-tembakan begitu kepada dua pasangan calon yang lain dengan pertanyaan yang saya kira diambil dari visi misi yang bersangkutan begitu. Tapi kadangkala paslon nomor 2 masih berkutat dengan hal-hal yang itu saja tanpa ada sebuah pengembangan yang lain. Paslon yang ketiga saya kira sama, saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat ataupun memberikan pertanyaan juga cukup memberikan tekanan begitu kepada pasangan calon 1, 2. Nah, tapi di sisi lain cukup gelagapan begitu melihat beberapa pertanyaan yang diberikan paslon 1, 2 kepada paslon yang ketiga. Saya kira semua ada plus minus dari diskusi atau debat ini, dan ini masih yang pertama. Saya yakin di debat yang kedua dan yang ketiga pasti akan lebih menarik lagi. Dengan digelarnya debat publik ini diharapkan masyarakat Tuban lebih mengenal calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pilkada Tuban 2020 ini, serta mengetahui program dan visi misi paslon secara mendalam sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Husni Mubarak, JTV, Tuban.